Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baru Rizky. Kembali lagi ke video selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana mendapatkan bantuan getting help dalam Linux. Berulang komen dalam perintah mendapatkan bantuan, misalnya dari komunitas. Kita bisa misalkan ada error dari ada masalah gitu di dalam OS ini gitu. Itu cara pertama itu menggunakan opsi perintah, ya kan. Habis itu, dan ada juga yang kedua menggunakan opsi dari komunitas Linux yang ada itu kan bisa mendapatkan bantuan, misalkan ada yang masalah gitu dalam OS ini. Jadi langsung saja kita coba. Kalian buka terminal. Nah, itu kalian ketik main rs. Oh ya, sebelum itu main itu artinya manual page. Nah, sini ada manual page-nya. Nah, kan bisa ketik enter untuk ke bawah, scroll ke bawah. Nah, ini kan ada, kan tinggal baca-baca saja bagaimana ada directory, colornya. Nah, ini di sini ada informasi tentang operasi OS ini ya. Ada author Richard Saltaman David. Mungkin selanjutnya kan kalau mau keluar tinggal ketik ketik Q, keluar. Nah, itu langsung saja kita proses selanjutnya mencari manual berdasarkan kata kunci. Main directory. Nah, ini kan lihat sini keluar semua ya, scan direktorinya semua keluar. Ini direktorinya itu kita mencoba perintah mencari manual berdasarkan kata kunci ya, seperti itu. Ini kata kunci itu directory. Oke. Nah, itu selanjutnya kita akan mencoba selanjutnya kita coba Nah, ini melihat manual untuk bagian tertentu. Ini contohnya, ini kan ini ada fs main, fs step main 5, fs step. Nah, main 5 ini untuk melihat file formats. Nah, kalian bisa lihat sini ada sinopsisnya, deskripsinya. Nah, kalau selesai, kalau misalkan sudah baca-baca manual page-nya, kan quit saja. Habis itu selanjutnya ada dengan opsi help, yaitu nah di sini untuk opsi help itu
penjelasannya lebih ringkas daripada menggunakan perintah perintah manual patch. Yaitu opsi hop ini penjelasannya lebih ringkas, sama saja ya. Itu kita coba ya selanjutnya. Nah, jadi tampilan seperti ini. Habis itu ada juga opsi menggunakan perintah info. Nah, di cerita info ini tuh lebih lebih terstruktur dan lebih lengkap lah. Nah, kalian, di sini juga ada tombol navigasi ya, yang lebih mudah ada shortcut tombol navigasi. Kalau misalkan tekan N, dia akan pindah ke note berikutnya. Kalau kalian ketik P, nah ketik P itu dia akan balik ke sebelumnya. N P, dan terus lebih terstruktur, lebih banyak, lebih lengkap daripada main. Mungkin selanjutnya menggunakan opsi dalam penggunaan komunitas ya. Takut saja kalian buka browser di sini. Mungkin ya karena saya menggunakan VirtualBox ya terlalu berat ya mungkin. Jadi ya melek dikit mungkin. Ada sesi pertama jam 10 sampai jam 11. Nah, ini kalau misalnya dari browser juga bisa cari misalkan kalian lupa tentang dari sintaks perintah-perintah dalam Linux, kan cari aja di browser ini, kalian Linux copy directory command. Ini typo. Nah, di sini ada penjelasannya tentang perintah-perintah mengcopy di Linux. Itu kalau misalkan permission channel misalkan kalian kayak di perintah komen tadi tertentu, kalau kayak ada error gitu kan, tinggal paste aja yang error dan kalian cari di browser ini apa masalahnya, nanti juga ada gitu jawabannya kan. Oh ya, mungkin kalau bisa juga di browser ini mencari panduan. Nah, kita coba how to install.
cari panduan, misalkan kan ingin menginstal Apache. Nah, di sini ada kayak panduan-panduannya. Wah, ngelek. Ngelek. Ada cara-caranya nih. Mungkin coba klik coba jangan Ubuntu, coba mungkin Ubuntu. Sama sih Ubuntu sama aja. Manage your tracker chat or visit site. Nah, di sini ada cara-cara untuk download ya aplikasi lah, apa aja panduannya, dan ada juga kita bisa cari kita bisa cari kok forum-forum komunitas Linux di browser ini, kan cari saja ubuntu.com. Nah, ini forum-forum komunitas Linux kan. Saja ini tugas dan latihannya. Itu soal pertama, gunakan main untuk mencari tahu fungsi dari perintah grep. Coba dulu main grep. Yaitu fungsi main grep ini mencari teks atau pola dalam file, mencari teks ya. Habis itu ada opsi yang sering digunakan dalam main grep itu, yaitu ada perintah grep si. Nah, yaitu fungsinya ini yaitu untuk mengabaikan perbedaan huruf besar sama kecil dalam pencarian, mengabaikan itu. Ada opsi juga nih. Nah, grep -r itu fungsinya itu mencari secara rekursif dalam directory. Habis itu ada juga grep -n. Habis itu ini tuh fungsinya itu untuk menampilkan nomor baris hasil pencarian. Itu soal yang kedua, apa perbedaan antara rm help dan main rm. Rm help nah ini lebih apa ya, untuk main rm help ini tuh ringkasan dia tuh apa nih, ringkasan ya kan, ringkasan tuh cepat, habis itu juga lebih apa ya, lebih lebih praktis lah gitu, nggak terlalu detail, dia tuh kayak diringkas gitu. Dia tuh kapan digunakannya ini tuh untuk saat kamu butuh ingatan cepat tentang cara pakainya. Habis itu ada main rm. Nah, kalau main rm ini tuh dia tuh lebih detail, dia tuh kayak lebih detail, dia tuh lengkap banget gitu, ada deskripsinya lebih banyak lah, lebih penuh, lebih banyak gitu panduan-panduannya. Nah, kapan digunakannya komen ini tuh saat ingin memahami perintah lebih dalam.
itu lebih kompleks gitu. Habis itu soal yang ketiga itu cari informasi tentang perintah disk-free menggunakan man. Itu man df. Nah, main df ini fungsinya itu menampilkan penggunaan ruang disk. Nah, dan juga ada opsi untuk format yang mudah dibaca manusia itu kan cek df nah itu lebih apa ya, lebih praktis lah. Kalau tadi kan ribet tuh, kayak apa sih, lebih kompleks, lebih banyak lah. Itu biar nggak pusing gitu. Di sini ada apa nih, MB-nya nih, ada MB, bisa MB giga tuh, kilobit, dan lebih praktis gitu, lebih apa, lebih gampang dicerna gitu. Ini sintaks yang lebih apa, lebih simpel bisa dibilang. Itu yang soal keempat, kita disuruh cari secara online how to check system uptime in Linux. Coba ini cara kerjanya. Kita suruh cari guys di browser ya. How to check cari how to check yaitu perintah yang disarankan itu uptime command. Nah, mungkin kita coba saja ya. Ini ada uptime, kodenya komentar. Mungkin kita coba uptime bisa nggak ya? Oh, nah ini bisa. Ini hasilnya seperti ini nih. Itu tadi kan disuruh mencari di online apa perintah gitu, kan direkomendasikan dan bagaimana cara kerjanya gitu. Nah ini hasil outputnya seperti ini. Itu artinya itu menampilkan berapa lama sistem sudah berjalan gitu. Itu artinya nih, menampilkan berapa sistem terus berjalan sejak terakhir kali dinyalakan gitu. Habis itu soal kelima disuruh simulasikan sebuah error. Coba jangan kita yang tidak ada. Saya untuk tidak salah misalnya lalu coba cari pasangan tidak ada yang ditemukan. Sudah jalankan ini. Aku ketik perintah
Salah. Nah. Kita coba, kita salin ini, kita salin komennya, kita copy, kita cari, kita cari di browser dan enter. Itu penjelasannya itu komen ini apa? Penjelasannya itu terminal tidak menemukan program ya tersebut. Solusinya itu coba cari komen not found artinya itu. Gitu tadi penjelasannya aja itu terminal tidak menemukan gitu apa program dengan nama tersebut. Nah, habis itu mungkin selanjutnya ke analisis dan pembahasan. Langsung saja ke analisis dan pembahasan. Itu yang pertama, mengapa kemampuan mendapatkan bantuan mandiri merupakan salah satu keterampilan terpenting bagi pengguna dan administrator Linux ya. Itu pertanyaannya pertama. Menurut saya itu karena sistem Linux memiliki ribuan perintah dan opsi yang tidak mungkin diingat semuanya. Kemampuan mencari bantuan sendiri melalui main, help, info, atau forum online membuat pengguna dan administrator dapat memecahkan masalah tanpa selalu bergantung pada orang lain. Ini juga melatih kemandirian, efisiensi, dan pemahaman yang lebih dalam terhadap sistem Linux. Habis itu pertanyaan yang kedua, kapan Anda akan memilih menggunakan main daripada help? Dan sebaliknya, berikan contoh skenario. Oke. Mungkin saat menggunakan main itu saat butuh penjelasan lengkap dan mendalam tentang suatu perintah gitu, penjelasan lebih kompleks lah. Dan untuk help itu saya akan menggunakannya saat butuh panduan singkat dan cepat dan ringkas gitu. Habis itu contoh skenarionya ya, yaitu seorang administrator ingin mempelajari opsi lanjutan dari perintah tar, maka jalankan mentar. Kalau untuk contoh skenario yang help itu, seorang pengguna lupa opsi untuk menyalin folder dengan cp yaitu copy, cukup ketik cp help. Nah, jadi kesimpulannya ini main itu cocok untuk belajar dan memahami lebih detail, lebih kompleks tentang perintah tersebut gitu. Kalau untuk help itu cocok banget untuk referensi cepat gitu, apa sih, dan lebih ringkas gitu. Nah, pertanyaan ketiga, menurut Anda mengapa tidak semua perintah memiliki halaman info? Karena tidak semua program ditulis oleh pengembang yang menggunakan sistem dokumentasi GNU Info. Banyak utilitas kecil atau standar Unix yang hanya menyediakan halaman main.
karena lebih sederhana dan cukup untuk menjelaskan perintahnya. Jadi kesimpulannya itu, info umumnya digunakan untuk program besar dari Project GNU seperti CoreOutils atau BASE. Habis itu pertanyaan keempat, apa saja praktik terbaik yang harus Anda ikuti saat mencari bantuan online? Misalnya saat merumuskan pertanyaan atau mengevaluasi sumber. Mungkin menurut saya ya, praktik terbaik itu gunakan kata kunci yang jelas dan spesifik ya. Sertakan konteks atau pesan error lengkap saat bertanya di forum. Yang kedua, ketiga itu persiap tanggal dan versi sistem pada versi sistemnya. Habis itu yang keempat tuh gunakan sumber terpercaya. Seperti yang tadi saya sebutkan tadi, forum-forum komunitas online Linux ada Ask Ubuntu. Habis itu selanjutnya ada Stack Overflow. Habis itu yang kelima tuh langkah-langkahnya uji solusi dengan hati-hati. Habis itu yang keenam tuh pelajari dari solusi, bukan hanya menyalin perintah. Mungkin selanjutnya ada peran kelima, yaitu diskusikan pentingnya membaca pesan error yang muncul di terminal. Bagaimana pesan error dapat membantu Anda menemukan solusi ya. Nah, mungkin menurut saya itu pesan error sangat penting karena memberi petunjuk langsung tentang apa yang salah daripada mengabaikannya. Membaca pesan error membantu kita memahami jenis kesalahan, letak masalahnya, solusi yang mungkin gitu. Nah, mungkin itu saja dari saya penjelasan tentang kesimpulannya mungkin dari itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.